Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat serta limpahan rahmatnya jualah pada kesempatan pagi hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei tahun 2021 Masehi, kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa informasi penting yang harus kami sampaikan dari pengurus Masjid Al-Amanah. Yang pertama, kami akan menyatakan atau menyampaikan satu, waktu sholat kita pada hari ini pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, petugas sholat Idul Fitri pagi ini 1 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei tahun 2021 Masehi yang bertindak sebagai khatib merangkap imam Ustadz Januari Sarjana Pendidikan Islam dan yang bertindak sebagai ma'asyiran Bapak Mawati. Yang berikutnya kami akan sampaikan laporan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah serta takbir keliling sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk zakat fitrah. Zakat fitrah jumlah beras yang diterima tahun ini sebesar 482 kilo dan semuanya dikeluarkan kepada muzaki atau yang berhak menerimanya. Yang kedua, zakat fitrah berbentuk uang tunai sebesar 17.635.000 dan sudah juga dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya kepada muzaki. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal tahun ini kita berbentuk uang tunai sebesar 7.150.000 rupiah. Yang ketiga, infak berbentuk uang tunai sebesar 4.200.500 dan sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, sedekah tahun ini yaitu sebesar 170.000 rupiah dan sudah juga disalurkan. Yang kelima, fidyah sebesar uang tunai sebesar 600.000 rupiah dan sudah juga dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Tadi malam ada 4 kelompok yang mengikuti kegiatan takbir keliling. Semua keempat kelompok itu dengan jumlah total takbir keliling di seputaran Masjid Al-Amanah dan sekitarnya sebesar uang tunai 3.574.000 rupiah. Jadi jumlah penerimaan tahun ini 1 Syawal 1440 Hijriah sebesar 33.131.500 dan dikeluarkan kepada yang hak menerimanya sebesar 22.407.500. Jadi masih ada saldo terutama untuk zakat mal dan takbir keliling. Kepada seluruh jemaah yang demi untuk kenyamanan kita kesempatan pagi hari ini dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, mohon kiranya kita tetap masih mengikuti protokol kesehatan atau prokes kesehatan. Di antaranya adalah menggunakan masker, yang kedua menggunakan sejadah sendiri dan cuci tangan. Kepada jemaah yang hadir pada kesempatan pagi ini, mohon jika nanti khatib menyampaikan isi khutbahnya, yang pertama mohon kepada HP-nya untuk tidak diaktifkan dan mohon juga yang terpenting kepada para jemaah kiranya dalam kegiatan ibadah untuk pelaksanaan sholat ini jangan pulang dulu. Jadi kita dengarkan sama-sama nanti isi khutbah pada kesempatan pagi hari ini. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Masjid Bapak Urai Rijal MSI, Bendahara Bapak Henry SHI. Demikian, terima kasih. Yang di luar sudah siap. Pelaksanaan sholat Id akan segera kita mulai. Ya. Kanan, jalan.
Ibu-ibu di belakang sudah siap semua. Tinggal 1 menit lagi akan kita mulai. Cepat Bu Ibu, yang di luar segera menyiapkan merapikan samnya. Karena waktu tinggal 1 menit lagi. Kiri kanan udah siap semua? Ibu-ibu udah? Ya, segera kita mulai. Baju udah ya? Siap. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. As-salatu sunnatan li'idil fitri rahimakumullah. Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. وأرسل جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين جاهدوا في سبيله حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ketika fajar menyingsing di pagi hari Idul Fitri, kita mendengar bukan hanya gemuruh takbir yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala jauh dalam hati kita. Kita mendengar gemuruh perasaan yang mengharu.
gemuruh suara kepedihan dan kegembiraan, gemuruh tangis dan tawa. Kita menangis karena mengenal Ramadan yang tiba-tiba meninggalkan kita pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, dan pada kesempurnaan bilangannya. Kita tertawa karena tiba pada hari bersyukur yang mengantarkan kita pada curahan hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya, tidak ada hingganya, dan tidak ada henti-hentinya. Baru saja kita meninggalkan rumah kita dengan iringan takbir. Baru saja kita melanjutkan takbir di masjid ini. Baru saja kita bersama-sama mengangkat tangan berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Baru saja kita meratakan dahi kita di atas sajadah sambil mengucapkan Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang kita duduk bersimpuh di halaman kebesaran Allah. Mari kita rasakan semilir angin pagi mengusap muka kita. Mari kita rasakan hangatnya matahari pagi merambat pada setiap pori-pori kulit kita. Mari kita hirup wangian surgawi yang memancar di hari keberkahan Idul Fitri. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah merangkai cinta melelap dan merajut kasih yang terkoyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kita baru saja melewati indahnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebulan lamanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul maghfirah dan rahmah, yakni bulan ampunan dan bulan kasih sayang. Secara sempit bisa diartikan bahwa Ramadan adalah bulan yang mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah. Tetapi secara luas bisa juga diartikan sebagai bulan di mana setiap hamba Allah diperintahkan untuk menebar ampunan dan kasih sayang kepada siapapun, terutama pada sanak famili dan keluarga terdekat. Kasih sayang Allah tidak akan turun kecuali kita mau menyayangi hamba Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, orang-orang yang menebar kasih sayang dengan sesamanya akan mendapatkan kasih sayang Allah yang Maha Kasih. Tebarlah kasih sayang pada makhluk Allah di bumi, pasti Tuhan dan para makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Mayoritas kaum muslimin selama Ramadan telah ikut berlomba-lomba melaksanakan ibadah sosial berupa memberi makanan buka puasa, bersedekah, zakat fitrah dan lain sebagainya, karena mereka menyadari bahwa ibadah tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hubungan sesama hamba Allah akan terjalin harmonis dan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi satu dengan yang lain. Secara kodrat, manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang mustahil bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mutlak kita harus hidup bersahabat dan berdampingan harmonis dengan orang lain, komunitas lain, suku lain, dan agama lain. Rasulullah memberikan isyarat bahwa orang yang membatasi diri dalam pergaulan serta memutuskan tali persaudaraan tak berhak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda, la yadkhulul jannata qati, rawahul Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena sehari-hari yang kita saksikan via media cetak maupun elektronik maupun media sosial lainnya, betapa ternyata masih banyak persaudaraan menjadi terkoyak hanya karena persoalan sepele dan berujung tragis. Masih ingatkah kita suami membunuh istri dan 3 anaknya di kota Waringin Timur, di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, hanya karena istri meminta dana hitam untuk anaknya? Ada juga anak membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara, hanya gara-gara tidak diberi uang 20.000 rupiah, dan masih banyak lagi peristiwa serupa. Rupanya kepentingan ekonomi, asmara, dan politik sesaat telah menggeser kemuliaan persaudaraan menjadi kejamnya permusuhan. Beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan tauladan yang luar biasa ketika seorang Iwan Setiawan, mantan Direktur Nelson Consumer Research di New York, memutuskan pulang ke Indonesia setelah bekerja di sana selama 10 tahun.
semata ingin dekat ibu bapaknya serta adik-adiknya di kampung kecil di Batu Malang. Ternyata ada prinsip hidup yang sangat menginspirasi di sela-sela keputusannya itu, yaitu orang bati bondo orang opo-opo, sing penting bati seduluran, yang artinya tidak mengapa rugi dalam hal materi, asal untung dalam hal persaudaraan. Umumnya orang berkonflik dengan keluarga sendiri gara-gara harta, gara-gara warisan dan lain sebagainya. Justru pemuda ini melupakan jatah ekonomi yang sudah ada di depan mata demi persaudaraannya. Memang jadinya persaudaraan yang harmonis secara kasat mata tidak bisa disaksikan keuntungan finansialnya, namun ketenangan hati dalam menjalani hidup rumah tangga dan kenyamanan pikiran dalam membangun kehidupan bermasyarakat akan dirasakan oleh mereka yang memiliki kebaikan hubungan horizontal sesama manusia atau hablum minan nas. Sabda Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ammiru bil qawmi diyara wa yusmiru lahumul amwal wa ma nazara ilaihim munzu khalaqhum bughdan lahum. Qila wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala bislatihim arhamahum. Rawahu Tabrani. Yang artinya, sungguh Allah akan meramaikan suatu kaum dan memperbanyak harta mereka, serta Allah tidak membenci mereka. Lalu Rasulullah ditanya, bagaimana cara mendapatkan itu semua? Beliau menjawab, dengan silaturahim atau menjalin persaudaraan. Hadis riwayat Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita semua memiliki orang terdekat, baik dari garis nasab dan bernama keluarga, saudara maupun kerabat, dan dari garis persahabatan dan profesi yang bernama tetangga, kolega atau teman. Pastilah dalam kita bergaul dengan mereka terjadi pasang surut kualitas keharmonisan. Kadang terjadi kesalahpahaman, beda pendapat, konflik kecil. Itu semua manusiawi. Namun akan lebih manusiawi lagi jika pasang surut keharmonisan tersebut tetap berada dalam lingkar persaudaraan, melalui meminta maaf atas kesalahan, meluruskan kesalahpahaman, berdamai atas konflik, terlebih lagi pada saudara dan tetangga dekat. Sabda Rasulullah yang artinya, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga akan menjadi ahli waris dari tetangga lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang menjadikan hidup kita berbunga-bunga, sekaligus pendukung kesuksesan dunia akhirat. Persaksian mereka untuk kita menjadi penentu ringannya hisab kita di akhirat kelak, bahkan penentu masuknya kita ke surga nanti. Sabda Rasulullah, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi. Rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang kalian berikan saksi baik, maka wajib baginya surga, dan barang siapa yang kalian berikan kesaksian jelek, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Barangkali saat ini kita punya masalah dengan saudara, kerabat, atau tetangga. Marilah bersegera untuk meminta maaf dan menatap masa depan dengan lembaran baru yang penuh persaudaraan. Jangan pernah kita mencari alasan untuk pembenaran diri ketika belum mau meminta maaf atau memberi maaf pada orang lain. Semakin banyak alasan pembenaran yang dibuat, semakin kita enggan untuk meminta maaf. Mungkin waktu yang dibutuhkan untuk meminta maaf hanya 5 menit saja, tapi dampaknya selamanya. Kita akan bersahabat, jauh dari prasangka dan kebencian. Sebaliknya, jika kita gengsi untuk meminta maaf, maka perseteruan kita akan berlangsung bertahun-tahun. Selama itu pula Allah akan melaknat kita dan menjauhkan rahmatnya dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi pikiran kita yang tersita untuk mencari kejelekan dan keburukan dan berburuk sangka kepada orang lain. Setiap berpapasan saling menghindar dan membuang muka. Kalau demikian terjadi, maka alangkah tersiksanya hidup yang sangat singkat ini. Lalu apa sesungguhnya kita cari bila ternyata hidup ini penuh dengan permusuhan? Marilah hari raya Idul Fitri tahun ini kita menjadikan momen untuk berislah dan berdamai
dengan orang yang selama ini kita jauhi, kita anggap musuh, serta bersahabat dengan orang yang selama ini enggan mendekat kepada kita. Kunci dari semuanya adalah al-ithar atau mengalah demi kemaslahatan, dengan cara melupakan kesalahan di masa lalu dan menatap masa depan dengan persaudaraan baru yang lebih baik. Yang lebih penting lagi, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta maaf atau memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan artinya, hendaknya mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Nur ayat 22. Alangkah indahnya Lebaran di tahun ini jika kita mampu memanfaatkannya untuk memelihara kasih sayang dan cinta kita pada saudara, keluarga, kerabat dan orang lain melalui pemberian bantuan, sedekah dan bersilaturahim kepada mereka. Semua itu pasti akan mendatangkan kasih sayang Allah pada kita. Dan subhanahu Allah berfirman, "Haqqat mahabbati lil muhabbina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya." Rawahu Ahmad. Yang artinya, sungguh cintaku akan aku berikan pada mereka yang saling mencintai dan saling berbagi dan saling berkunjung karena aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Marilah kita ingat orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ya ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak adik, tetangga, kekasih, atau siapapun mereka yang pada hari ini tak dapat berbagi bahagia bersama kita. Ada di antara mereka yang sekarang lagi di perantauan, sedang terbaring sakit, atau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Kemanakah ayah atau ibu yang pada lebaran lalu memeluk dan menyambut kedatangan kita dengan kasih sayangnya? Kemanakah kakek atau nenek yang pada lebaran lalu masih menjemput kita? Kemanakah suami ibu atau istri bapak yang pada lebaran lalu masih bersama-sama dengan keluarga? Kemanakah kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu pulang tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga, kekasih, sahabat yang lebaran lalu masih sempat menyelami kita dan memberikan hari lebaran, ucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, hari ini mereka tak dapat berlebaran bersama kami, ya Allah. Tak bisa kami ulurkan tangan-tangan kami untuk meminta maaf atas dosa-dosa kami pada mereka, ya Allah. Tak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tapi kami mohon, ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada mereka. Harumkanlah kuburan mereka dengan wangian doa kami, ya Allah. Sampaikan salam kami yang tulus pada mereka. Ringankan beban yang menimpa mereka di alam kubur, ya Allah. Terakhir, kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan agungnya ampunannya menjadikan ruh dan jiwa kita kembali fitrah, kembali suci dari segala dosa yang seperti saat kita terlahir di dunia. Ya Allah, kalau Engkau menghadirkan kami di dunia dalam kondisi fitrah, kami mohon ketika suatu saat kami berpulang padamu, ya Allah, juga pulangkan kami dalam keadaan fitrah, ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun mendatang, ya Allah, agar kami menikmati indahnya bermunajat denganmu yang lebih indah dan kami nikmati saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri jumpa ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ketundukan dan khusyuk. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا وصغارنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah yang Maha Menatap, Kau saksikan pada hari ini kami berhimpun di rumah-Mu ya Allah, dengan membawa aib dan kesalahan ya Allah. Kau saksikan kumpulan-kumpulan dosa yang masih menyelimuti hati-hati kami ya Allah. Kau saksikan sifat-sifat buruk yang masih bersebayang dalam diri kami ya Allah. Ingat kami ya Allah yang datang padamu dengan penuh harapan dan doa. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni senista apapun dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampuni sebut apapun kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni sekecil apapun aib yang pernah kami kerjakan ya Allah. Ya Allah ya Allah, anugerahkan rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti dasar ibu bapa kami ya Allah, terkhusus ibu kami ya Allah, yang bersedia dengan tulus menampung kami selama berbulan-bulan dalam rahimnya ya Allah, dalam keadaan rumah yang bertambah-tambah ya Allah, yang rela bersakit-sakit bersimpah darah ya Allah ketika melahirkan kami ya Allah, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya agar kami dapat menghirup udara kehidupan ya Allah. Ya Allah, Dia yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat tertidur lelap ya Allah, yang bersedia menahan rasa lapar dan dahaganya demi agar kami dapat merasakannya. Ya Allah, ya Allah, kami tahu keridhaan-Mu terdapat pada keridhaan-Nya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaan-Nya ya Allah. Maafkan kami jika selama ini kami khilaf ya Allah, telah melukai hatinya ya Allah, atau membuatnya tidak redha kepada sikap dan tingkah laku kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah jika kami tak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahawa yang Dia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta dan kasih sayang kami ya Allah, seperti yang menyayangi kami di waktu kecil. Maafkan kami ya Allah jika Ia sakit kami tak menyembuhnya ya Allah, jika Ia butuh kami tak di sampingnya ya Allah, jika Ia merindukan kami tak datang menyapanya ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang siap mengistimewakan keduanya ya Allah dalam hati kami, baru mau membalas jasa-jasanya ya Allah, meski kami sadar tak akan mampu membalasnya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi putra-putri kami ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami saat kami masih hidup ya Allah, dan selalu menolong kami ya Allah saat kami setia dalam kegelapan dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencinta Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah dari wabah corona ya Allah yang sangat mengerikan. Andai ini karena perbuatan kemaksiatan dan kezaliman kami, maka ampuni kami ya Allah. Musnahkan wabah yang melanda negeri kami ya Allah. Lindungi kami dan istri kami ya Allah. Sungguh kami tak berdaya dan tak mampu buat apa-apa ya Allah dengan pandemi corona ini, kecuali atas kekuatan dan ampunan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, janganlah Engkau membiarkan senista apapun aib yang pernah kami lakukan ya Allah. Janganlah Engkau membiarkan sebut apapun amal yang pernah kami perbuat ya Allah. Janganlah Engkau membiarkan sedikit apapun kesalahan yang kami kerjakan ya Allah. Sungguh kami malu ya Allah.
malu kepadamu ya Allah sebelum kami bertaubat ya Allah. Tuhai Allah, Tuhan dan Tuhan, Tuhan yang maha menerima segala kebajikan, jadikan sekecil apapun amal baik yang kami lakukan sebagai satu pahala di sisi-Mu ya Allah. Jadikan seikhlas apapun amal yang kami lakukan sebagai perisai dalam kehidupan kami. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan, kabulkan doa kami, penuhi permintaan kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya padamu, karena Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.